Daun bayam tepi sumur, yang diam mudah-mudahan panjang umur. Panjang umur sempat melihat yang menjawab tadi sugih-sugih. Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma lakal hamdu ala ni'matil Islam wal iman. ولك الحمد أن جعلتنا من أمة سيدنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه أحمد. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. Pujian selalu terpanjat kepada hadirat Allah yang menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang moderat. Pujian beriring sholawat mudah-mudahan juga senantiasa terpanjat dari hati yang terpikat, dari lisan yang tak jemu mengucap kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad, sang pemberi syafaat yang diutus sebagai rahmat. Di antara contoh rahmat, kita boleh kawin sampai 4 asal dapat izin dan mandat. Kalau tidak bakal kena potong 2 kali sunat. Itu bercanda. Tanya Dewan Juri, tidak ada dalam teks itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perbedaan adalah sunnatullah, pasti adanya dan tidak akan berubah. Allah menegaskan dalam Al-Quran: walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Andai Allah mau, bisa saja dijadikannya kita umat yang satu, tidak terpisah. Walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Tetapi perbedaan itu ada agar menjadi ujian supaya kita berlomba dalam kebaikan. Iblis dan setan seringkali memanfaatkan perbedaan ini agar menjadi sumber perpecahan. Dibisikkannya kepada manusia agar bersikap di antara 2 pilihan, liberal atau radikal, bainal ifrat wa tafrid, antara berlebihan atau terlalu keras, antara menerima semua kebenaran sampai kepada percampuran akidah, percampuran ibadah yang disebut dengan sinkritisme pluralisme, atau sikap yang terlalu berlebihan, keras, radikal, anti perbedaan sampai kepada tahap menghalalkan darah membabi buta, membolehkan aksi terorisme, radikalisme. Dua-duanya salah, ekstrem kiri, ekstrem kanan, hulu namanya. Segala macam yang berlebihan itu tidak baik. Kita contohkan nih, mohon maaf, berak. Kalau kita berak terlalu keras, penyakit namanya sembelit. Terlalu lemah, terlalu lembek, bocor, penyakit namanya mencret. Terlalu sering kentut, penyakit. Tidak bisa kentut, penyakit. Jangan berlebihan. Terlalu mancung, bekantan. Terlalu fisik, kurang hutan. Yang sedang-sedang, itulah yang tampan. Dan kita boleh berbeda, tapi jangan berpecah. Boleh ikhtilaf, jangan iftirak. Kata Al-Quran: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang teguhlah tali Allah, ay bidinillah.
pegang teguh agama Allah, jangan berpecah belah. Lalu sebagai agama yang moderat, bagaimana sebenarnya Islam mengajarkan kita cara bersikap? Nah ini bahasan kita, bukan bini 4 tadi, bukan. Dalam hal ini kita bagi kategori 2 sikap. Sikap batin, sikap zahir. Sikap batin kaitannya dengan hati yang diantara isinya adalah iman dan keyakinan. Sikap zahir berupa ucapan, perbuatan, tindakan, kebijakan, dan lain sebagainya. Sementara itu perbedaan kita kelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Perbedaan usul, perbedaan furu', perbedaan sosial moral. Perbedaan usul ini yang pertama, kaitannya dengan akidah, baik usul syariah maupun usul akidah. Usul akidah umpamanya perbedaan agama, perbedaan konsep ketuhanan, perbedaan keimanan, iman kepada Allah, iman kepada para nabi, para rasul, iman kepada kitab-kitab, dan lain sebagainya. Usul syariah umpamanya kewajiban sholat 5 waktu, wajibnya puasa Ramadan, haji, zakat, dan lain sebagainya. Dalam hal yang usul ini sifat kebenarannya mutlak karena dalilnya qat'i. Agama menyebutnya ma'lum minad-din bid-darurah. Tidak mungkin ada perbedaan dalam hal ini. Kalau ada perbedaan pasti antara hak dengan batil. Contoh, jangankan perbedaan agama, misal dalam agama kita, kalau ada orang ngaku nabi, di usul akidah, ada orang ngaku nabi, nabi tukimin misalnya, sulit tuh, sallallahu ala tukimin. Apakah kita katakan, oh itu mungkin beda pemahaman saja? Tidak bisa, dalilnya qat'i. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka dalam hal yang hak dan batil ini, apa kata Al-Quran? Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakan telah datang yang hak, hilang yang batil. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan pasti hilang. Jadi dalam hak dan batil ini tidak mungkin bisa bersatu, tidak mungkin bisa berkumpul. Lalu bagaimana sikap kita? Secara batin, sikap kita wajib memegang teguh keyakinan iman kita lah yang benar. Tidak mungkin ada 2 kebenaran dalam hal ini. Sedangkan dalam ilmu eksak saja, ilmu pasti, kita bisa memastikan kebenaran 1 tambah 1 sama dengan 2. Ada yang jawab 3. Pasti benar itu. Apalagi dalam ilmu akidah yang sifatnya wajibun wujud, pasti benarnya. Oleh karena itu tegas kita katakan dalam keyakinan ya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima dan di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala min, pasti tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang rugi. Dalam hal ini kita tidak boleh ada keraguan. Ragu sedikit saja bisa menyebabkan gugurnya iman. Tapi dengan sikap batin yang seperti itu, apakah lantas kita berlaku radikal, menghalalkan darah membabi buta, aksi terorisme radikalisme? Tentu tidak. Al-Quran mengajarkan kita lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kau bebas menjalankan agamamu, kami hormati, kami hargai. Begitupun kami bebas menjalankan agama kami, kau hormati, kau hargai. Nah ini yang penting. Jangan sampai kita berlaku liberal, mempercayai semua agama, percampuran ibadah, itu ekstrim. Kalau tadi mencret namanya. Jangan sampai pula kita radikal, anti perbedaan, beda sedikit, teror. Itu juga salah ekstrim. Nah itu tadi namanya sebelit, kalau keras, susah berak. Mohon maaf. Itu 2 ekstrem yang dilarang Nabi. Iyyakum wal ghulu fiddin. Hindari sikap ghulu dalam agama. Inna ahlaka man kana qablakum al ghulu fiddin.
karena umat sebelum kamu dihancurkan oleh sikap hulu dalam agama itu. Lalu sikap kita yang berikutnya, di samping kita bertoleransi, kita wajib tetap berdakwah. Semoderat-moderat orang itu Rasulullah, sepaling tolerannya orang itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa Rasulullah berhenti berdakwah dengan toleransinya itu? Tidak. Justru tugas utama Nabi adalah berdakwah. Dalam surah Yusuf, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Sampaikan kepada umatku, inilah jalan hidupku. Apa? Mengajak kepada Allah. Ala basiratin, dengan hujah yang nyata. Ana wa man ittaba'ani, tugasku dan orang-orang yang mengikutiku. Cuma Nabi dakwah dengan hikmah. Tadi dicontohkan banyak penceramah kita dengan akhlak yang bagus. Banyak yang masuk Islam itu karena akhlak Nabi yang luar biasa. Kalau perlu dengan lisan, dengan nasihat yang baik. Kalau toh perlu debat, dialog dengan cara yang paling bagus. Orang kasar kita lembut, orang lembut kita lebih lembut. Itulah yang dikatakan Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jangan mencela. Ini kadang-kadang ada pendeta mu'allaf baru masuk Islam ceramah mencaci agamanya yang lain. Itu salah. Al-Quran melarang. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kau caci orang-orang yang menjadikan Tuhan selain Allah itu. Fayasubbullah 'adwan bighairi ilm. Nanti mereka akan mencaci Allah melampaui batas tanpa ilmu. Dakwah saja, sampaikan agamaku seperti ini bagus dengan tingkah laku yang baik. Orang menerima, syukur alhamdulillah, jadi pahala jariah bagi kita. Orang menolak, tidak masalah. Kata Al-Quran, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Di zaman Nabi, orang Ansar datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya Islam, tapi saya punya anak agamanya Yahudi. Sebagai orang tua, bolehkah saya memaksa anak saya masuk Islam? Turun ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Kenapa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, karena sudah nyata perbedaan antara petunjuk dengan kesesatan. Kalau sudah nyata umpama tangan kanan madu, tangan kiri racun, kita jelaskan nih, madu kalau kamu minum kamu sehat, panjang umur. Kalau kamu minum racun sedetik kemudian es dead. Tinggal pilih, kita tidak perlu maksa. Kan seperti itu. Faman yakfur bil taghut, siapa yang kafir dengan Tuhan selain Allah taghut, wa yu'min billah, hanya beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dia sungguh berpegang kepada tali yang kokoh, lam tisama laha, tidak akan putus. Wallahu sami'un alim, Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Lalu perbedaan yang kedua, perbedaan yang sifatnya furu', di cabang. Kalau usul batang pokok itu satu, kalau furu' ini cabang. Kebenarannya bersifat zonni karena sifatnya ijtihadi. Di zaman Nabi ini contoh, sahabat di padang pasir, tidak ada air, tayamum mereka, sholat. Selesai sholat, ada air. Satu orang sahabat ambil wudhu, mengulang sholatnya. Yang lain tidak mengulang. Dikabarkan itu kepada Nabi. Apa kata Nabi? Kata Nabi kepada yang mengulang sholat, kata Nabi kepada yang tidak mengulang sholat, engkau benar. Yang mengulang sholat, engkau dapat 2 pahala. Bisa dua-duanya benar. Bisa semuanya mengandung benar. Karena ini perkara ijtihadi. Banyak contoh lain kalau kita bahas selama. Pada masa kita sekarang mungkin contoh perbedaan penentuan awal Ramadan, perbedaan jumlah rakaat tarawih, perbedaan mazhab fikih, kunut tidak kunut, maulid, taklil, dan lain sebagainya. Bagaimana sikap kita dalam hal ini? Secara batin kita wajib berlapang dada. Secara zahir, ulama kita mencontohkan dalam mazhab fikih itu kunut itulah wajah toleransi ulama kita dalam hal furu'. Jadi kalau sekarang misalnya ada yang tidak maulid,
diundang maulid hadir, karena ini bukan mungkar. Maulid bukan perkara mungkar, hadirlah, itulah wajah toleransi. Jangan sampai seperti sebagian, mohon maaf nih, penceramah di antara kita, ada orang celana kedodoran dikit, bid'ah, sesat, janggut tidak tumbuh, bid'ah, sesat, NU sesat, Muhammadiyah sesat, Jamaah Tabligh sesat, semua sesat, dia saja yang tidak sesat. Ini kan keliru, tidak mengerti perbedaan furu'. Nah, itu perbedaan yang kedua. Dalam hal ini kita tidak perlu dakwah, yang diperlukan adalah bahtul masail, kajian ilmiah. Kalau ceramah, sampaikan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tidak perlu kita mengajak, kunut, ayo kunut, semuanya kunut, kalau tidak kunut kamu masuk neraka. Tidak perlu, ini cuma kajian ilmiah saja. Sikap berikutnya, nah, perbedaan yang terakhir ya, perbedaan sosial moral. Ini bila kaitannya dengan ma'ruf dan munkar, kita wajib menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Contoh mudah, ada maling misalnya. Maling datang, mengendap-endap, mencongkel jendela tetangga rumah kita. Kita lihat, tegur, siapa itu? Maling, Pak. Maling? Iya. Oh, silakan lanjutkan. Saya orang toleran, saya menghargai pekerjaan Bapak sebagai maling. Silahkan Bapak mencuri dengan baik, mudah-mudahan rezekinya diberkahi Allah. Ini sangat toleransi yang besar. Dalam hal munkar, kita wajib mencegah, tegur, maling haram. Kalau tidak mau, teriaki, maling. Begitu tertangkap, jangan main hakim sendiri, serahkan urusannya kepada pihak yang berwenang. Itulah namanya moderat. Aliran sesat tadi misalnya, tidak sembahyang, dapat ijazah sholat, bayar sesuai usianya 30, bayar 30 juta.